Aksi premanisme terus merebak, mulai dari pungli di parkiran minimarket sampai mengganggu iklim investasi. Dari preman persorangan hingga beratribut ormas. Ya, masyarakat pun menjadi resah. Polisi kemudian menggelar razia premanisme di mana-mana. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat? Kita simak bersama dalam Kopi Pagi minggu ini. Dulu, kamu itu maksudnya apa? Yuk, ya, yuk. Akhir-akhir ini tengah marak pemberitaan mengenai aksi premanisme, baik di media arus utama maupun media sosial. Dari premanisme kelas kampung hingga premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan alias ormas. Tidak hanya berlagak di permukiman warga, mereka juga beraksi di kawasan industri hingga kawasan elit ibu kota. Atas maraknya aksi premanisme, masyarakat menjadi resah. Aksi premanisme juga bikin pengusaha dan investor gerah. Atas kegelisahan ini, Presiden Prabowo Subianto merespon, memerintahkan Kapolri untuk menuntaskan akar masalah. Genderang perang melawan premanisme pun ditabuh. Bersama saya Ridho Yahya dan juru kamera Hasto Aji. Kita akan membahasnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Gua urusan sama lu dari lama, udah mana si Oman? Oh ya, oke. Lu tahu gak? Ya, oke. Masih inget gak? Hah? Ya, terus, yuk, yuk. Suasana mencekam menyelimuti Teguh yang merupakan Kepala Keamanan Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur Sabtu pekan lalu. Di bawah ancaman seorang preman pasar beserta gerombolannya yang biasa melakukan pungutan liar, purnawirawan polisi ini memilih angkat kaki. Niat menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lobi pasar pun diurungkan. Karena dengan adanya penertiban PKL, orang-orangnya dia, pedagangnya dia kena dampak. Makanya dia tidak senang dengan keberadaan saya. Sedangkan saya menjalankan tugas atas perintah pimpinan. Aksi premanisme belakangan kian mengkhawatirkan. Tidak cuma di pasar, tetapi juga mengusik ranah lebih kecil. Salah satunya bengkel mobil di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Yang kedatangan tamu tak diundang pada Kamis lalu. Seorang pria parubaya datang menenteng senjata tajam, mengancam pemilik bengkel untuk meminta paksa uang jatah bulanan sebesar Rp100.000. Tidak sampai 24 jam, pelaku berinisial YS berusia 58 tahun ditangkap polisi usai mendapatkan laporan dari pemilik bengkel. Rupanya, praktik premanisme telah dilakukan pelaku berkali-kali di kawasan Kapuk. Praktik premanisme di Indonesia memang sudah akut. Gak cuma pungli, aksi premanisme bahkan sampai mengganggu iklim investasi. Pekan lalu menyeruak kabar pembangunan pabrik BYD di kawasan industri Subang, Jawa Barat direcoki aksi premanisme berkedok ormas. Nilai investasi yang mencapai belasan triliun rupiah sempat dikabarkan terganggu. Dingin sebentar, preman kembali berulah. Kali ini ormas Grip Jaya bikin geleng-geleng kepala. Dengan semena-mena, ormas satu ini menyegel sebuah perusahaan di wilayah Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Seperti sel kanker, aksi premanisme seolah sulit dieliminasi. Mulai dari mengganggu tatanan sosial hingga iklim investasi. Dari makhluk goib, juru parkir liar, hingga aksi centeng berbaju ormas seolah punya legitimasi. Beragam sentimen negatif pun digaungkan warganet. Lantas seperti apa suara keresahan dari masyarakat terhadap aksi nakal preman di seputar mereka? Lalu di mana peran pemerintah yang semestinya menciptakan ruang aman bagi warga? Ya, apakah Mas pernah mengalami intimidasi preman sampai keluar uang ataupun bahkan mengancam fisik maupun psikis? Kalau dari saya sih belum pernah ya. Tapi kalau misalkan rekan saya kerja sih udah pernah. Gimana tuh? Dia posisi dia lagi berangkat kerja, dia perantau dari sini, posisi dia kerja di klien sama, dia mau berangkat kerja, dia sama tongkrongan preman kayak gitulah kayak kasarnya, dia dipintain uang kayak kasar gitu. Uang ya? Meresahkan nggak, Pak? Ya meresahkan lah sekali buat masyarakat, buat semuanya. Kalau fisik sih belum ya, tapi kalau misalkan uang udah pernah. Ceritanya gimana tuh? Kalau cerita sih biasa ada yang datang misalkan kayak minta iuran atau misalkan 17 Agustus ya paling banyak itu. Momen-momen hari nasional kayak gitu. Itu nggak resmi ya? Udah pasti nggak resmi. Sebenarnya
kita ditagih parkir itu merupakan pemalakan atau premanisme secara halus seperti itu, Mas. Dan menurut saya sangat amat meresahkan masyarakat, terutama bukan hanya saya sebagai pelajar, tapi juga para pedagang, para pekerja kantor, dan menurut saya ini hal yang harus diantisipasi seperti itu. Rentetan intimidasi, ancaman, serta gangguan preman membuat masyarakat resah. Kondisi ini juga bikin Presiden Prabowo Subianto prihatin. Melalui Menteri Sekretaris Negara, Prabowo berkomitmen memberantas segala bentuk premanisme. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Kapolri langsung merespon dengan menggelar operasi pekat penyakit masyarakat di tiap-tiap daerah. Ini seperti bermunculan di mana-mana, maka saya perintahkan untuk kegiatan operasi pekat khususnya terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat ini ditingkatkan. Sejak Satgas Anti Premanisme dibentuk, razia preman digelar di mana-mana. Kita mulai di Jakarta, kota yang masih jadi pusat pemerintahan. Banyak yang berkelit. Aksi kejar-kejaran pun tidak terhindarkan. Nah, dalam razia preman di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, petugas bahkan menemukan jukir liar ini punya atribut sampai karcis retribusi Dinas Perhubungan. Segitu niatnya. Bergeser ke Jakarta Utara, polisi menyisir sejumlah ruas jalan. Sejumlah pelaku pemalakan terhadap supir truk kontainer kocar kacir ambil langkah 1000 dari petugas. Beberapa berhasil ditangkap di kawasan proyek jalan tol. Di Medan, hari-hari awal razia, ada 80 orang yang diduga sebagai preman dan juru parkir liar ditangkap. 9 orang langsung jadi tersangka karena terbukti melakukan pengancaman dengan senjata. Sisanya menjalani pembinaan polisi. Razia preman jadi angin segar bagi masyarakat. Tindakan premanisme ini lebih menurun sih gitu. Jadi buat kita nih masyarakat di Indonesia, apalagi di Jakarta ini, jadinya nggak takut lagi deh untuk aktivitas di jalan. Kalau saya sih berharap pemerintah bisa secepatnya gitu buat menanggapi soal masalah ini dan turun tangan juga. Ya pasti saya laporin sih. Pasti saya berani untuk lapor dan bersuara tentang hal itu gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi nggak ada efeknya sama sekali, ya mau gimana lagi? Ini peluang yang bagus karena sebagai masyarakat kita bisa melaporkan secara offline ataupun dalam website seperti itu. Ya semoga premanismenya semakin berkurang dan kita merasa lebih aman buat bersosialisasi. Data sementara yang kami himpun dari sejumlah wilayah Polda di tanah air, sejak operasi preman yang dimulai 1 Mei lalu, sudah ada ribuan tersangka ditangkap. Sementara jumlah kasus premanisme yang sudah ditangani polisi 3.000 lebih. Faktanya, ada yang ditangkap, namun ada pula yang dibina. Pertanyaannya kemudian, sudah siapkah fasilitas penjara atau tempat pembinaan untuk menampung preman-preman ini? Yang jadi problem adalah premanisme yang secara massal ini, yang banyak ini, yang kadang-kadang kalau digolongkan sebagai tindak pidana juga terlampau kecil umpamanya. Ya itu tadi saya bilang malak rokok, malak di pinggir jalan itu ya. Itu kan sebenarnya nggak seberapa gitu ya. Mungkin cuma perbuatan jago-jagoan saja, ya iseng-iseng saja gitu. Tapi ya itu juga bisa digolongkan sebagai premanisme gitu. Nah, kalau mereka kemudian dijerat dengan hukum gitu ya itu tadi saya bilang sama dengan penjahat yang lain gitu ya, artinya prosesnya ada di penyidikan di kepolisian, ada penuntutan di pengadilan gitu ya kalau sudah mempunyai kekuatan hukum. Tetapi ya harus, kalau hukumannya penjara ya harus masuk ke lembaga pemasyarakatan gitu. Nah meskipun itu tadi bahwa satu fakta juga lembaga pemasyarakatan kita itu juga sudah overloaded, sudah kepenuhan gitu ya. Nah, saya kira negara juga sudah harus berpikir bagaimana mengatasi premanisme ini, mendekatinya tidak melulu dengan penegakan hukum. Jenderal Listio Sigit menyebut telah menyiapkan beberapa strategi dalam memberantas premanisme.
Orang nomor 1 di Korps Bayangkara itu pun tidak akan pandang bulu, termasuk pada preman berseragam ormas. Aksi premanisme, Polri tidak melihat ini dari kelompok mana. Jadi kalau memang mereka kelompok yang terindikasi menggunakan simbol-simbol tertentu, buat kita yang kita lihat adalah tindakannya. Kalau itu meresahkan masyarakat, kita tidak tegas. Pembentukan ormas oleh pihak-pihak tertentu dengan dalih memperjuangkan kepentingan publik tentu patut dipertanyakan. Apalagi dalam kiprahnya justru menunjukkan wajah intoleran, tidak pro-demokrasi, mengganggu tatanan sosial karena mengedepankan kekerasan. Memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya butuh konsistensi. Semua elemen masyarakat perlu urun aksi. Dibutuhkan pula penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk buat ormas yang mengklaim punya hubungan dekat dengan lingkaran oligarki, agar tidak muncul suara sumbang diskriminasi. Demikian Kopi Pagi minggu ini, saya Ridho Yahya dan juru kamera Haso Aji pamit undur diri. Salam SCTV.